Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester pertama. Di kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali atau storytelling tentang roman novel yang berjudulkan Hujan dari penulis Tereli. Di suatu hari yang penuh dengan kekacauan, di saat itu Lail ingin menghapuskan ingatannya tentang hujan, karena terlalu banyak kenangan tentang hujan di ingatan Lail. Dia ingin melupakan orang itu, orang yang selalu dia temui saat hujan turun, orang yang selalu bersama dia sejak dia remaja. Dan proses penghapusan ingatan ia lakukan di tempat paramedik Elijah. Dia dibantu oleh Elijah untuk menghapus ingatannya. Dan Elijah mulai meletakkan sebuah bandu di kepalanya, bandu yang mempunyai teknologi super canggih, bandu yang dapat menghapus ingatan seseorang. Sebelum itu, Elijah bertanya tentang kenangan apa yang akan dihapus dari memorinya. Dengan sedih, Lail pun mulai menceritakan ceritanya tentang hujan secara gamblang. Pada hari pertamanya sekolah, bencana gunung meletus dan gempa dahsyat telah menghancurkan kota tempat tinggalnya dan membunuh ibu serta ayahnya. Letusan gunung api purba yang melebihi letusan gunung api Tambora dan gunung Krakatau. Saat proses evakuasi dijalankan, beruntung dia diselamatkan oleh seorang anak yang berusia 15 tahun bernama Esok. Esok bersama ibu dan 4 kakaknya di dalam kereta itu. Ibu Esok tidak meninggal, namun kedua kakinya harus diamputasi, dan keempat kakaknya meninggal pada kejadian itu. Selama hampir 1 tahun, Lail dan Esok tinggal di pengungsian, karena mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka, yang sudah hancur karena gempa dan letusan gunung itu. Mereka seperti anak kembar, tidak dapat dipisahkan. Di mana ada Esok, di situ juga ada Lail. Orang-orang mengenal Esok dan Lail karena mereka sangat aktif dan rajin membantu para medis dan relawan yang ada di pengungsian. Mereka berdua juga membantu petugas kebersihan yang ada di pengungsian dan membantu memperbaiki pipa yang tidak bisa digunakan lagi. Dan Esok sangat berbakat akan hal itu. Hingga akhirnya pemerintah mengumumkan untuk menutup tempat pengungsian. Hal ini membuat Esok dan Lail terpisah. Lail akan tinggal di panti sosial, sedangkan Esok diadopsi oleh salah satu keluarga kaya raya yang ada di sekitar tempat tinggal mereka dulu. Saat di panti sosial, Lail mendapatkan teman sekamarnya yang ceria, lucu, dan penuh semangat bernama Mariam. Mariam memiliki rambut keribu dan sedikit berkulit hitam. Di panti sosial terdapat beberapa aturan yang harus dilaksanakan oleh Lail dan Mariam. Salah satunya adalah tidak boleh bertemu dengan orang luar di halaman panti asuhan. Lail terkadang rindu pada Esok, karena saat tempat pengungsian mereka selalu bersama, hingga akhirnya mereka memiliki jadwal pertemuan yang rutin. Hanya sebulan sekali, tetapi bagi Lail itu sudah lebih dari cukup. Mereka bertemu di stasiun tempat mereka bertemu untuk pertama kali. Mereka bertemu juga untuk berbagi cerita aktivitas mereka masing-masing. Lail yang semakin sibuk dengan tugas-tugas sekolahnya dan sama juga seperti Esok. Namun ada beberapa kali mereka tidak jadi bertemu karena kepadatan kegiatan Esok, yang membuat Lail bersedih sepanjang mereka tidak bertemu. Dan sayangnya jadwal rutin itu harus berubah karena Esok harus melanjutkan pendidikannya di ibu kota. Mereka hanya bertemu saat liburan semester saja. Dan Lail pun mulai menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Lail dan Mariam mendaftarkan diri di organisasi relawan yang membantu para korban gempa dan gunung meletus yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan mereka merupakan relawan termuda. Mereka pernah melakukan aksi heroik saat mereka ditempatkan di sektor 2, di mana terdapat dua kota kembar di hulu dan di hilir yang dipisahkan jarak 50 km. Saat itu, bendungan di hulu retak, dan apabila bendungan itu jebol, maka air dalam bendungan itu akan menghancurkan dua kota kembar itu. Dan hanya ada satu cara mencapai kota kembar yang ada di bagian hilir saat itu, yaitu dengan berlari secepat mungkin.
Lail dan Maryam pun mulai berlari sejauh 50 km dari tempat mereka di sektor 2 ke kota bagian hilir sambil menerjang badai. Dengan susah payah mereka berlari 1 jam deras sekali. Dan akhirnya mereka berdua berhasil memberitahu dan memperingati kota itu karena bendungan air yang akan menyapu bersih kota tersebut. Karena mereka, para penduduk yang ada di kota itu tidak menjadi korban dari air bendungan itu. Jasa mereka ternyata membuat mereka memperoleh sebuah penghargaan. Kesibukannya membuat Lail mampu mengalihkan rindunya akan esok. Dan esok selalu datang mengunjungi Lail dengan membawa sepeda merah yang dulu saat bencana selalu mereka pakai lengkap dengan topi yang diberikan oleh Lail. Esok datang tanpa terduga. Sayangnya, intensitas pertemuan mereka semakin jarang. Mereka hanya dapat bertemu 1 tahun sekali, itu pun kalau esok tidak sibuk. Lail tidak pernah menghubungi esok. Dia kadang bertanya kabar esok pada ibunya dan esok pun demikian. Dan sampai saat ini, Lail masih tidak mengetahui keluarga mana yang mengadopsi esok. Dan keluarga itu adalah keluarga wali kota. Singkat cerita, ternyata esok tengah mengerjakan sebuah proyek kapal luar angkasa yang akan membawa penduduk bumi keluar angkasa untuk menghindari bencana yang lebih besar dari gunung meletus. Bencana itu adalah suhu bumi yang akan semakin lama semakin panas karena kerusakan stratosfer yang diakibatkan oleh keegoisan manusia. Sejak bencana gunung meletus, iklim di bumi tidak terkendali. Para petinggi negara mengadakan KTT untuk memecahkan hal ini. Tetapi, para petinggi negara subtropis dan tropis berlomba-lomba mengirimkan pesawat ulang-alik untuk menyemprotkan gas antisulfur dioksida di lapisan stratosfer. Dalam jangka waktu yang singkat, hal ini membuat iklim berangsur pulih, namun masalah baru muncul, yaitu kenaikan suhu secara terus-menerus yang membuat suhu di kota mereka menjadi panas seiring berjalannya waktu. Kecerdasan esok membuatnya terlibat dalam proyek ini. Dia merancang sistem yang dapat memilih siapa saja penduduk bumi yang bisa pergi keluar angkasa. Penduduk bumi yang dapat pergi meninggalkan bumi juga tidak semua. Mereka yang dipilih adalah mereka yang mempunyai IQ yang tinggi, agar penduduk bumi terus menurunkan gen yang baik setiap generasinya. Dan malangnya, esok memiliki 2 tiket untuk menaiki kapal tersebut. Tiket pertama adalah tiket yang dia miliki selaku pembuat sistem tersebut, atau tiket yang diberikan oleh pemerintah. Dan tiket yang kedua adalah tiket yang dia dapatkan secara random, atau dia adalah salah satu orang yang terpilih untuk pergi keluar angkasa. Dan suatu ketika, wali kota datang kepada Lail, memintanya untuk memberikan tiket itu pada Claudia, anak wali kota, apabila Lail mendapatkan tiket itu dari esok. Dan karena hal ini, terjadi kesalahpahaman antara Lail dan esok. Lail yang tumbuh menjadi dewasa, dan ia seperti mengerti dengan perasaannya. Lail membutuhkan kepastian esok. Dan suatu hari sebelum pengumuman resmi dari pemerintah, Lail sama sekali belum mendapatkan kabar dari esok. Perasaannya kalut karena dia takut esok akan meninggalkan dia dan memilih untuk menaiki kapal itu. Hingga pada detik menjelang penerbangan kapal ini, Lail justru memutuskan untuk masuk ke ruang modifikasi ingatan. Lail ingin menghilangkan semua bebannya, menghapus dari ingatannya akan esok. Esok yang ternyata tengah menjalani proses pemindahan data hingga tidak bisa menghubungi Lail. Tidak dapat dihentikan proses operasi itu, sekalipun ia telah membuat banyak teknologi canggih di seluruh dunia. Esok terlambat untuk mencegah Lail melakukan hal itu. Esok tak ingin Lail melupakannya. Namun akhirnya, pada detik-detik terakhir sebelum alat modifikasi itu bekerja, Lail memutuskan untuk memeluk erat semua kenangan menyakitkannya. Benang merah yang menandakan kenangan menyakitkan telah berubah menjadi benang berwarna biru. Lail tidak melupakan esok. Hari itu juga, pemerintah mengumumkan penerbangan kapal luar angkasa ini.
Lail dan Esok tetap tinggal di bumi bersama-sama. Esok memberikan tiketnya kepada Claudia dan ibunya. Dia berharap Claudia bisa menjaga ibunya saat di luar angkasa nanti. Dengan sedih, dia melepaskan ibunya keluar untuk pergi keluar angkasa, karena mereka tidak akan bertemu lagi. Dia memutuskan untuk bersama Lail di bumi yang panas itu. Dan 1 bulan kemudian mereka menikah dan menghabiskan masa tua mereka bersama. Elijah, fasilitator Lail di ruang operasi, mengira bahwa bukan melupakan yang jadi masalahnya, tetapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan, dan kita akan hidup bahagia. Tetapi, jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Dan sekian storytelling tentang novel roman berjudul Hujan dari karya penulis Terelie. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.